Jadi aku sebut sekolah itu kayak feeding my soul gitu Mbak. Jadi kadang-kadang kita udah ke consume nih, ya kan, secara jiwa kita udah banyak terkuras di luaran sana dengan berbagai macam tekanan dan ekspektasi dari society. Nah, ketika aku balik ke sekolah dengan jiwa-jiwa yang murni ini, itu kayak membasuh semuanya lagi. Jadi aku tuh kayak balik lagi ke zen lagi gitu. Dalam satu kalimat, apa yang dapat menggambarkan pendidikan di Indonesia saat ini menurut Dea? Belum merata. Dalam ya? Setuju sih tapi aku. Moms, apa kabarnya? Kita ketemu di Moms Talk bersama saya Novita Eji, Editor-in-Chief Mother and Beyond. Dan kali ini dalam rangka Bulan Pendidikan Nasional, kita mau ngobrol-ngobrol dengan seorang perempuan cantik, ibu dua anak yang punya concern besar sekali dan perhatian besar sekali terhadap dunia pendidikan anak-anak ya. Ada Dea Lestari, apa kabar Dea? Baik, Wenji. Senang udah bisa ketemu. Ini kan kalau kita tahu nih Dea ini kan banyak banget membintangi sinetron, awal karirnya juga, maksudnya sinetron banyak, FTV juga gitu kan. Ini awal karirnya gimana sih akhirnya bisa sampai terjun di dunia entertainment dan sekarang lagi sibuk apa? Jadi kalau ditanya awal karir itu sebenarnya aku tuh berangkatnya tuh dari jurnalis. Justru dari jurnalis. Terus aku awalnya jadi penyiar radio juga, tapi di radio berita. Terus lalu ke TV, tapi nggak langsung sinetron. Aku baca berita dulu. Terus jadi ya kayak produser di beberapa buat news ya. Terus barulah kita serius tuh di FTV, lanjut baru ke sinetron gitu. Dia juga dikenal sebagai Ratu FTV. Ini kalau satu bulan tuh bisa berapa judul sih untuk FTV biasanya? Kalau satu bulan dulu dan sekarang tuh beda. Soalnya produksi dulu itu bisa satu episodenya itu bisa 7 hari, 10 hari gitu. Tapi kalau sekarang zaman makin canggih dan semua serba satset gitu. Jadi paling enggak satu episode itu 3-4 hari. Oke. Jadi bisa lah sebulan 4 bisa. Sebulan dapat 4 ya. Iya. Sekarang lagi sibuk apa? Lagi terlibat di produksi apa? Di Takdir Cinta Yang Kupilih yang kebetulan banget kemarin baru aja selesai. Baru banget selesai. Dan sekarang lagi ngerjain buat Ramadan. Ya. Oke. Nah, kita juga tahu nih ya, mungkin atau moms mungkin belum tahu Dea ini selain dijuluki Ratu FTV ternyata Dea itu juga adalah seorang kepala sekolah TK. TK Permata Hati ini gimana sih ceritanya? Sejak kapan sih Dea tuh menjadi kepala sekolah TK? Sejak kapan jadi kepala sekolah itu di 2015. 2015 ya. 2015, 2016, 2017 itu ngajar, masih ngajar juga sebagai kepala sekolah. Karena kan konsepnya aku sebenarnya nggak bisa gaji ya, maksudnya nggak bisa gaji kepala sekolah secara proper gitu. Jadi aku hire guru-guru yang memang kompeten, misalnya 20 tahun pengalaman, 15 tahun pengalaman, yang S1 juga dan bla 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 untuk ngajar di TK aku yang diperuntukkan untuk golongan CD yang aku niatnya untuk bantu gitu. Tapi aku nggak mau bantu, setengah-setengah. Jadi aku pakai yang tenaganya yang benar-benar bagus dan aku pun terjun sendiri gitu. TK itu dibangun tahun 2015 juga berarti? 2015 bulan Juni. Oke, itu didirikan sebagai hadiah ulang tahun untuk diri sendiri. Luar biasa loh. Luar biasa, ini keren loh. Menghadiahkan diri sendiri itu biasanya kan, aku mau ini liburan, mau trip, mau apa gitu. Ini enggak. Memilih untuk punya TK dan bikin sekolah. Kenapa sih memilih untuk punya TK untuk bikin sekolah dan menghadiahkan untuk diri sendiri tuh bikin sekolah aku gitu? Iya, kayak semua orang pengen punya legacy kan. Maksudnya semua yang kita kerjain tuh pengennya ada purpose-nya tuh apa gitu. Mungkin ya ini juga calling juga kan untuk aku. Iya. Karena basicnya aku juga suka jalan-jalan traveling dan kayak ngajar di beberapa daerah-daerah, termasuk di Jakarta juga, ngajar anak-anak jalanan kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa apa yang bisa aku tinggalkan, aku bikin sesuatu yang bisa aku tinggalkan gitu. Efeknya panjang gitu, nggak cuma dan positif. Iya, dan positif tentunya. Kayak kalau kita ngasih uang ke orang,
bisa besok habis. Jadi menurut aku oleh-oleh yang paling bagus itu adalah ilmu. Gitu. Jadi dari situ tuh berawalnya. Iya. Iya, berarti bisa dibilang dia memiliki concern yang luar biasa dong terhadap dunia pendidikan di Indonesia sendiri. Karena kan tadi pas di awal kan pas aku tanya jawabannya belum merata. Dari traveling itulah dia melihat bahwa ternyata emang belum merata ya pendidikan kita gitu. Betul. Dari situ apa sih yang dia lihat gitu? Jadi gini loh Mbak Inci, jadi kayak aku ke beberapa tempat, termasuk ke Jakarta aja deh, kita nggak usah ngomong seluruh Indonesia yang luas banget, dipisahkan sama berbagai macam pulau, pasti itu pembangunan aja nggak merata ya, apalagi pendidikan. Itu kayak sesuatu yang tidak terlihat tapi sebenarnya itu fundamental gitu. Banget setuju. Kan, setuju. Nah, saking nggak kelihatannya itu jadi kayak seolah-olah nggak ada. Iya kan? Paham. Iya, jadi kayak orang tuh kayak pengen sesuatu yang terlihat. Pembangunan sekolahnya harus bagus, ininya harus, infrastrukturnya harus bagus, harus kelihatan apa-apa yang harus terlihat. Sementara kalau menurut aku, gimana caranya pendidikan Indonesia itu bagus dan lebih baik dan menghasilkan generasi yang lebih baik juga, yang kualitas juga, itu harus dari dalam dulu. Kayak badan kita dikasih nutrisi dari dalam dulu. Nggak mungkin kayak semua dipermak di apa segala macam. Tapi kalau dalamnya kita rapuh, itu menurut aku buat apa? Paling 1 tahun 2 tahun oke. Habis itu kita nggak bisa sustain gitu kan. Betul. Nah menurut aku kayak, menurut aku ini yang paling dasar tuh kayak gaji guru. Ya kan, itu harus diperhatikan kesejahteraan mereka. Setuju. Gimana mereka bisa dengan bangga ke sekolah, ngajar dengan confident, dengan percaya diri, biar nular itu energinya, apanya segala macam. Anak-anaknya pun lihat kehidupan guru tuh bagus, mulia dan sebagainya. Seperti yang di lagu-lagu itu harus jadi kenyataan gitu. Nah, apa namanya, dengan kayak gitu mereka akan lebih banyak fokus untuk mengembangkan ilmu mereka. Dengan begitu mereka akan lebih banyak memberikan sesuatu yang lebih positif lagi untuk anak-anak didiknya. Kayak gitu. Biasanya kan anak-anak didik selalu lebih baik dari gurunya kan. Makanya kalau kita setting gurunya udah lebih oke, pasti otomatis nge-boost semuanya gitu. Itu menurut aku pribadi ya. Jadi benar-benar dengan perbaikan gaji guru dinaikin, ditingkatkan gitu. Guru jadi bisa 150% fokus dan mencurahkan semuanya kepada untuk memberikan dan mengamalkan ilmu ya. Bener, karena nggak semua orang tuh bisa jadi guru kan. Setuju. Maksudnya semua orang bisa bikin sekolah, tapi nggak semua orang ada calling untuk jadi guru, untuk jadi dokter, misalnya kayak gitu ya. Nah menurut aku dengan kerjaan-kerjaan yang pakai passion dan pakai hati itu, kalau kita rawat, maksudnya bagian kita lah, bagian merawatnya, misal pemerintah atau ya sekelilingnya merawat itu bunganya akan semerbak harumnya buat kita semua, banyak keuntungannya buat kita, menurut aku sih gitu ya. Balik lagi soal di awal bikin sekolah di tahun 2015 itu, susah nggak sih? Karena kan semuanya harus berawal dari bikin yayasan dulu. Itu stepnya tuh seperti apa? Dan apa tantangan apa yang dia temuin di saat mau bangun sekolah, mau bikin sekolah? Bikin sekolahnya itu mudah, izinnya yang nggak mudah. Oh oke. Ya untuk izin yayasan itu sangat sulit menurut aku ya, karena aku bener-bener ngejalanin itu day by day sendirian. Yang ke sini dulu, ke situ dulu. Ibarat kata nih birokrasinya tuh nggak dimudahkan ya menurut aku ya. Menurut pengalaman aku, mungkin pengalaman yang lain ada yang berbeda. Tapi dari sekeliling aku waktu itu punya TK baru 2 tahun, tapi aku langsung bikin ininya, semuanya aku rapihin administrasinya. Sementara di sekeliling aku, TK-TK yang udah sustain 10 tahun pun mereka belum selesai administrasi. Kenapa? Karena ribet. Wow. Iya, kayak gitu. Karena ribet, jadi kayak, aduh ntar aja deh. Jadi lama-lama jalanin aja dulu, tapi udah. Iya, udah. Kalau kata gue tuh jalanin aja dulu gitu. Tiba-tiba udah 10 tahun nggak punya beres semuanya. Nggak punya pegangan gitu. Makanya dia tuh di awal langsung diberesin semuanya. Ya, karena aku pengen ini memang aku pengen ya udah ini kita bangun rumah ya fondasinya harus kuat dulu. Aku mau ngejalin sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Ternyata sulit ya? Iya, ternyata sulit. Bener kan? Iya. Kalau kita kayak punya niat baik gitu emang lebih sulit.
Bener. Challenging lah. Iya, challenging ya, betul banget. Banyak juga yang mau bantu, banyak juga yang akhirnya sempet juga ada kayak apa, ya semacam yang mau tolongin tapi ternyata nggak jadi kayak gitu-gitu. Di PHP-in juga. Oh, kasihan nih. Terus. Iya, jadi setelah itu kan harus di-maintain lagi setiap tahunnya ada itu pengawas ini itu segala macam. Iya. Wow. Akreditasi dan sebagainya gitu. Artis dan juga kepala sekolah gitu ya. Ini kan dua profesi yang berbeda, sangat berbeda. Nah, gimana dia menjalani dua profesi ini secara bersamaan? Switchingnya gimana tuh? Iya sih, ini satu kan dunia glamour gitu kan ya, dunia entertainment gitu kan. Sebenarnya kalau itu kan masuknya persepsi orang tentang selebritis itu adalah glamor. Kalau buat aku nggak menempatkan diri aku sebagai selebritis. Aku kayak cuman pekerja seni. Jadi itu satu mental aja udah aku udah separate dari itu gitu ya. Jadi aku nggak menganggap kehidupan aku tuh glamour. Justru kalau di seni itu aku ngerasa aku lebih membumi dan aku bisa memainkan berbagai macam peran. Jadi kayak ya kita harus mengkosongkan diri dulu, terus baru untuk kayak acceptance untuk yang lainnya gitu. Nah kalau di sekolah ini kayak aku juga sama memposisikan diri aku kosongin diri aku dulu. Jadi aku bisa bisa merasakan energi dari anak-anak baru aku give back. Jadi aku sebut sekolah itu kayak feeding my soul gitu Mbak. Jadi kadang-kadang kita udah ke-consume nih, ya kan secara jiwa kita udah banyak terkuras di luaran sana dengan berbagai macam tekanan dan ekspektasi dari society. Nah ketika aku balik ke sekolah dengan jiwa-jiwa yang murni ini, itu kayak membasuh semuanya lagi. Jadi aku tuh kayak balik lagi ke zen lagi gitu. Jadi itu yang bikin aku balance, bukan gimana cara aku balance. Jadi inilah yang membuat aku balance. Gitu. Paham, baik. Wah menarik ini ya. Nah di saat Dea menjadi kepala sekolah kan ini dari tahun 2015. Jadi sebelum Dea punya anak gitu kan ya, sebelum menjadi seorang ibu. Ada perbedaan gak di saat sekarang Dea menjadi seorang kepala sekolah, ibu kepala sekolah yang waktu itu belum punya anak sama sekarang ibu kepala sekolah yang udah punya 2 anak? Ya oke. Jadi ini gimana nih? Justru lebih susah waktu aku belum menikah dan belum punya anak jadi kepala sekolah. Karena nggak punya gimana sih prakteknya ya, nggak bisa praktekin ya. Iya, paham. Jadi gimana caranya mendeliver message dan knowledge yang aku punya, atau kayak gimana kita solving problemnya sementara aku nggak pernah punya problem itu. Iya juga sih. So ngomongnya sama ibu-ibu yang udah anak 2, anak 3, lo tahu apa? Bener juga, kayaknya langsung gitu kan ya. Iya, emang Miss Dea udah menikah? Belum sih, alhamdulillah. Oke. Ya yang kayak gitu, gimana kita meyakinkan orang, apalagi ibu-ibu gitu terhadap anak kayak ini punya masalah apa atau gimana kita menghadapinya. Percayain sama aku yang belum punya experience gitu. Iya, benar. Itu challenging sih. Justru sekarang malah lebih enak nih. Tapi sekarang aku pikir udah punya anak nih. Pasti punya gue lebih pengalamannya nih jadinya ya. Ngomong apa gitu. Ternyata itu berbeda lagi. Ngurus anak orang dan ngurus anak sendiri, it's two different things. Iya, benar. Gitu. Apa yang paling dirasain berbedanya? Berbeda banget karena kedekatan emosionalnya kan beda. Ya. Terus kayak mereka ke kita pun kayak ini kan mak gue gitu. Iya, kayak bener. Aku ntar aja, nanti aku ini aja. Aduh, aku jadi baru tahu kalau ternyata belajar di rumah itu luar biasa. Ya, apalagi sempat ngalamin pandemi kemarin. Banget, iya. Jadi aku bener-bener pas pandemi itu sekolah aku dari juga rumah dong. Sekolah di rumah, anak-anak di TK aku juga sekolahnya online. Jadi menurut aku wah itu buat aku luar biasa banget zaman-zaman itu ya, tahun-tahun itu. Apalagi di usia dini itu sangat perlu human touch. Yes. Kayak eye contact, kita harus ngerasain vibe-nya dia, apalagi moodnya berubah-berubah, itu nggak kena sama sekali kalau kita cuman online. Itu tuh paling berat tuh. Berat, ya. Gimana caranya bisa attach sama mereka kan? Kalau kita harus pakai suara, pakai gerakan, pakai nyanyian, itu semua harus dalam satu running gitu ya, semuanya jalan gitu. Tapi kan kalau di online
cuman terbatas aja gitu. Nanti dia sebelahnya sambil minum, sambil makan, sambil ngeliat TV, tiduran, nggak mau mandi, grecokin ibunya. Jadi terlalu banyak distraction kalau menurut aku untuk online school. In the same time harus ngurusin anak, ngajarin anak sendiri sama anak lain juga tapi kan. Di masa-masa awal itu aku pernah kayak mungkin ya aku ngerasa kemakan juga sebagai kepala sekolah. Kayaknya harus gue harusnya begini nih sesuai dengan ini gitu, kayak rasanya banyak tahu, jadi pengennya anak aku lebih gitu misalnya gitu ya. Aku ada rasa begitu, tapi untung langsung cepat aku sadarin kalau ternyata memang anak-anak itu tidak bisa disamakan dan nggak bisa ngikutin pace kita. Mungkin itu ego aku aja sebagai orang tua yang aku rasa aku udah paham anak ini kemarin oke sama gue dengan cara kayak gini, harusnya lo oke. Ternyata tidak ada seharusnya untuk anak. Iya kan, anak pertama anak kedua udah beda, nggak pakai ilmu eksak gitu ya. Iya, kayaknya nggak bisa tuh harus kita lagi yang belajar gimana caranya masuk ke mereka, caranya apa yang paling bagus dan paling approach-nya harus paling benar tuh buat mereka tuh apa sih yang paling suitable gitu. Dea adalah seorang single mother dengan dua anak. Gimana caranya Dea membagi waktu antara anak dan pekerjaan? Pekerjaannya Dea nggak cuma satu loh profesinya. Apalagi sebagai single parents ya, kayak aku overwhelmed banget. Ini sempat aku merasa sangat-sangat overwhelmed di tahun pertama-tama. Karena kerjaan aku rasa itu kan niatnya baik ya gitu. Jadi aku put effort lebih di situ. Karena itu tapi yang mungkin yang TK itu kan nggak menghasilkan dan sebagainya. Cuman orang kan melihatnya ngapain sih lo bela-belain kayak gitu padahal itu nggak menghasilkan dan justru itu lebih banyak aku suntik gitu kan dananya, biayanya untuk tetap jalan gitu. Terus dengan begitu udah nggak menghasilkan, lo mengorbankan waktu untuk anak, jadi porsinya lebih sedikit, belum lagi lo harus syuting gitu. Itu kan sudah sangat menyita waktu tuh. Tapi menurut aku setelah aku jalanin, ini semuanya itu saling melengkapi justru. Jadi kalau aku nggak dari syuting ini aku bisa menghasilkan buat anak-anak aku, buat sekolah aku juga. Jadi ini jadi kayak ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya aja gitu menurut aku. Gitu. Nah, tapi susah memang untuk bikin orang percaya kalau ini works gitu, kayak ya rantainya memang begini gitu. Mungkin rantai orang berbeda-beda tapi rantai aku begini gitu. Itu yang susah diyakinkan dan orang kan ekspektasinya terhadap ibu bekerja dan ibu rumah tangga aja kayak pasti dibanding-bandingin kan gitu. Tapi sebenarnya menurut aku nggak perlu khawatir sih, karena kita lebih tahu value kita sendiri dan anak kita itu nggak akan bisa dibohongin. Mereka lebih tahu ibunya. Ya, setuju. Tantangan menjadi single parents yang dia rasakan. Susahnya adalah prioritas. Skala prioritas itu sangat sulit. Dimana peran kita ini kan jadinya dua ya. Sebagai ayah dan sebagai ibu gitu. Sebagai provider juga, tapi sebagai caretaker juga gitu. Jadi aku rasa kayak aku kadang-kadang belum selesai sebagai caretaker, perasaannya, emosinya harus langsung switch jadi provider. Atau enggak decision maker. Ketika jadi decision maker kita nggak bisa pakai hati doang kan. Sebagai ibu kan kayak aduh banyak yang dipertimbangkan. Tapi begitu jadi decision maker kita harus dengan cepat memutuskan dengan tepat. Nah itu nggak boleh pakai hati. Maksudnya mesti apa ya, mesti pakai logika gitu, mesti pakai yang exact gitu kayak ini harus gini. Kalau nggak gini. Jadi harus ada urutannya gitu. The switching tuh dari yang tadi ya tuh. Jadi kadang-kadang kita mau lembut, kadang-kadang kita harus tegas gitu. Itu sih yang bikin sulit. Dia tadi bilang bahwa menjalani peran sebagai kepala sekolah, punya sekolah ini Dea banyak masih menyuntikkan dana dari Dea sendiri. Nah, apa yang membuat Dea nih sampai sekarang tetap semangat menjalani profesi sebagai kepala sekolah dan tetap dengan sekolah ini tetap ada gitu? Apa ya? Cinta kali ya. Iya kan kayak sesuatu yang gak bisa dijelasin gitu. Aku gak tahu kenapa kalau kata orang bodoh atau apa gitu. Tapi cuman aku yang bisa rasain dan cuman aku yang
cuman aku yang tahu aku sanggup atau enggak gitu. Jadi ya nggak, emang nilai-nilai itu nggak bisa di-share sama orang lain, cuma buat aku. Sesuatu yang nggak bisa diambil. Gitu sih. Yang ngerasain udah. Yang ngerasain. Jadi aku ngerasa buat apa? Buat gue. Jadi jawabnya gitu. Ya mungkin terkesan egois, tapi I don't mind gitu. Kita di feeding the soul kayak penuh jadinya kan, jadi menjadi utuh dengan berbagi ilmu gitu kan sebenarnya kan. Belum lagi kalau aku pikirin lagi di dalam TK itu kan ada banyak komponen yang harus aku pikirin. Banyak apa ya? Banyak orang-orang yang menggantungkan juga di situ. Banyak orang-orang juga punya cinta dan punya harapan di situ. Jadi kalau akunya nyerah, banyak yang ya gitu. Muridnya berapa sekarang? Muridnya ada 15 sekarang karena kemarin kan pandemi, terus aku kecilin TK-nya kelasnya jadi 15 gitu. Sebelumnya kayak 26, 30. Kan TK nih akan berkembang nggak nantinya? Karena kan udah punya yayasan juga, bisa dikembangin jadi SD, SMP dan semuanya kan selalu bilang start small. Ya kan? benar. Berawal dari TK dulu, muridnya sekitar 20-30, mungkin nanti akan jadi SD, SMP dan selanjutnya kah? Iya, insya Allah amin. Itu pasti harapan semuanya ya. Aku juga pengennya, yang penting aku pengen semua yang walaupun berapapun muridnya itu nggak masalah, tapi menghasilkan yang kayak gimana. Kayak aku pengen semua murid aku itu kedepannya punya oleh-oleh yang bagus, yang panjang, ilmu yang bisa membawa mereka jalannya lebih panjang gitu. Tadi Dea sempat bilang bahwa di kita tuh kesejahteraan guru masih kurang diperhatikan gitu kan. Nah sebagai kepala sekolah nih, apa sih yang harus jadi prioritas dan diperhatikan untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia selain meningkatkan kesejahteraan guru? Mungkin dari sisi orang tuanya juga gitu, karena kan kita juga tahu sekarang ini banyak banget yang masih banyak orang tua yang merasa bahwa udah sekolah nggak usah tinggi-tinggi, apalagi buat perempuan cukuplah segini aja gitu kan. Nah menurut dia apa nih yang harus diperbaiki juga nih supaya lebih banyak lagi orang-orang pintar dan orang-orang cerdas berpendidikan di Indonesia? Kalau menurut aku kayak harus lebih di encourage, terus kayak lebih di acknowledge lagi tentang kayak pentingnya pendidikan. Kayak misalnya yang anak-anak berprestasi itu lebih dikedepankan, lebih di display lagi supaya menarik untuk yang lainnya untuk mengikuti gitu. Kalau kayak trennya sekarang adalah lebih ke entertainment dan bla bla bla, dan yang viral-viral itu yang bla bla bla. Menurut aku mulai dari sekarang harusnya kita semua berkontribusi untuk mengangkat si emas-emas kita ini supaya supaya kayak wah dia aja bisa ya kan, bisa jadi kalau kita bisa fashion aja bisa nular, harusnya kan pendidikan juga bisa nular ya. Maksudnya kesuksesan itu harus bisa nular juga gitu. Motivasi itu penting karena menurut aku sih gitu. Jadi motivasi dulu, terus kayak ibu-ibunya juga mesti berdayakan lah, kayak mungkin lebih banyak ngobrol-ngobrolnya, kayak talk show seperti ini, dan di sekolah lebih diedukasi juga tentang kepentingan sekolah ini apa, kedepannya gimana, mungkin kecerdasan anaknya bagusnya diarahin kemana, kayak gitu. Jadi nggak melulu semuanya tentang akademis. Oke. Satu pertanyaan terakhir, wajib nggak buat dia anak-anak itu sekolah tinggi? Kan punya sekolah nih, dan dia merasa bahwa pendidikan ini penting banget. Yang bisa bikin maju bangsa tuh pendidikan. Iya. Harus nggak anak-anak sekolah tinggi? Pendidikan sampai SS yang sampai SS yang lainnya, bukan hanya pendidikan dasar dan mungkin sarjana ya gitu. Kalau ada kesempatannya dan kalau memang bidangnya di situ di akademis, kejar. Selagi ada kesempatan dan bisa kejar. Karena menurut aku itu passion orang beda-beda ya. Mungkin bisa ada yang jadi ilmuwan, bisa ada yang jadi doktor, profesor, yang nantinya akan mencetak lagi nih anak-anak bangsa yang lebih pintar-pintar lagi. Itu nggak apa-apa. Ada juga mungkin yang bisa jadi scientist juga, itu nanti akan lebih berguna lagi kan buat dunia gitu. Tapi kalaupun tidak, paling enggak temukan satu skill kamu yang bisa membawa kamu jalan panjang. Oke. Gitu. Tapi kalau ilmu tanpa agama itu juga susah. Jadi aku rasa akan lebih wise kalau kita berilmu dan beragama, berakhlak gitu maksudnya.
Dalam banget obrolan kita ini. Aduh, semoga semakin banyak ya moms seperti Moms Dea yang memang tahu betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Nggak usah deh kita ngomongin bangsa dulu deh, untuk di rumah dulu deh. Betul. Gitu kan ya, untuk keluarga dulu deh gitu. Dan juga semakin banyak orang tua yang merasa bahwa aku harus benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak dan juga tentunya memperhatikan pengajar-pengajarnya juga. Iya, kan, benar. Ini dari sisi kepala sekolah loh, kita jadi tahu loh. Terima kasih Dea. Semoga nanti akan ada lagi sekolah-sekolah yang berikutnya dari Dea. Amin. Lancar semuanya. Banyak yang nanti denger nih. nggak di PHP-in ya. Bisa berkembang lagi. Amin. TK Permata Hati yang dari Dea udah bikin dari tahun 2015. Bahkan bisa jadi SD. Dan muridnya semakin bertambah. Aduh, Amin. senang deh ngobrol sama Dea. Thank you ya Dea Iya. udah sharing ya. Sukses buat Dea dan juga terima kasih buat Moms semuanya yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sampai jumpa Moms.